Saat dia semakin dekat ke ngarai, semangat Yaza menjadi semakin tegang, dan dia merasakan perubahan di tubuhnya setiap saat. Adapun cara dia berbicara dengan Feng Tianxing, itu adalah kode unik iblis, bukan dengan kata-kata. Meskipun kehampaan menyerbu tubuh, makhluk kehampaan itu jelas tidak sepenuhnya siap. Bagaimanapun, Yaza adalah iblis pertama yang melangkah maju. Apa yang menyerbu tubuh Yaza semuanya adalah batu kecubung yang hancur. Energinya sendiri terbatas, dan tidak mungkin mengendalikan pikiran Yaza. Keduanya banyak berkomunikasi secara rahasia. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak apa-apa, semuanya berjalan seperti biasa. Itu bagus. Sekarang kita sudah dekat dengan ngarai. Mungkin akan ada pertempuran di masa depan. Tapi selama kita siap, masalahnya seharusnya tidak besar. Apakah kamu takut? Jawaban Azar tegas. Kamu tidak takut. Jika kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menemaniku dalam perjalanan ini, bagaimana aku bisa takut? Aku adalah orang yang akan mati. Merupakan kehormatan bagiku untuk membantu Laksamana Feng mendapatkan begitu banyak informasi. Feng Tianxing terdiam sesaat sebelum kembali. Kalau begitu, saya telah berterima kasih kepada Feng Tianxing, dan saya akan meminta Feng Tianxing untuk menyimpan perbuatan dan nama Anda dalam catatan rumah Laksamana. Kamu adalah pahlawan sejati, terlepas dari keadaannya sendiri. Dia memilih untuk percaya pada Feng Tianxing ketika dia tidak dapat memastikan identitas iblis di depannya, dan mencoba berbagai aspek. Keadaan seperti itu sangat mengingatkan Feng Tianxing. Jika bukan karena iblis yang mengambil dunia ini dari tangan umat manusia, mungkin Feng Tianxing akan memiliki rasa pengakuan terhadap iblis. Sangat disayangkan bahwa tanah yang dijaga oleh iblis sekarang adalah yang ingin diduduki oleh Feng Tianxing dan dikembalikan kepada orang-orang. Sisi ini dengan hati-hati menunggu tembakan Void, sementara di sisi lain, Avatar Feng Tianxing telah mengendalikan tubuh guntur, memimpin iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan siap menanggapi Feng Tianxing kapan saja. Avatar membawa 20.000 setan penuh untuk berkumpul di kota, dan sekarang telah berangkat secara diam-diam, siap untuk berkonfrontasi dengan kehampaan kapan saja. Tujuan dari pertempuran ini sangat sederhana, untuk mengulur waktu yang cukup bagi Feng Tianxing untuk mengalihkan perhatian Void. Makhluk kosong tampaknya hanya memiliki satu kesadaran dan satu otak. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak mungkin untuk menutupi semuanya. Bahkan kesadaran dan semangat besar Feng Tianxing hampir tidak dapat diamati pada saat yang bersamaan. Dan Void perlu melakukan lebih banyak hal, tidak hanya mengamati, tetapi juga mengontrol setiap klon miliknya untuk memberikan instruksi. Meskipun yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan instruksi satu persatu, itu membutuhkan banyak waktu, cukup bagi Feng Tianxing untuk menangani masalah sepele di sini, dan kemudian pergi bersama Yaza. Di bawah kepemimpinan Avatar, 20.000 iblis tidak membuat perubahan apapun, tidak membuat takut iblis manapun, dan hampir dengan sempurna menghindari semua pemantauan kehampaan di sepanjang jalan, sampai ke ngarai. Setan-setan ini semuanya diajar oleh Akademi Feng Tianxing, dan disiplin mereka jauh lebih tinggi daripada tentara iblis. Di bawah kepemimpinan Feng Tianxing, kepala sekolah, semua orang mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Tidak sampai di dekat ngarai, Avatar memberi perintah. Siap menyerang kapan saja, selama aku memberi perintah. Kalian semua iblis harus segera menyerang, segera. Ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan lokasimu sebelum aku memberikan perintah. Dengan susunan klon, 20.000 setan bersembunyi dengan tenang di hutan lebat ini. Karena dalam pertempuran sebelumnya, bahkan iblis dewasa membubung ke langit untuk melawan kehampaan. Ini secara tidak langsung membuat Void lebih memperhatikan langit, sedangkan tanah di bawahnya adalah tempat yang dia abaikan. Avatar menunggu diam-diam di sini, sementara Feng Tianxing membawa Yaza berkeliling sebentar, dan setelah Avatar merespons, dia membawa Yaza untuk melanjutkan. Keduanya diam sepanjang jalan. Meskipun mereka menyelinap, mereka terbang di atas puncak pohon di hutan lebat, dan mereka sudah jatuh ke tatapan kehampaan. Kongkong diam-diam menyaksikan kedua iblis itu maju sambil menguji metodenya, dan membiarkan mereka mendekat sepanjang waktu, sambil melakukan banyak penyergapan di jalan keduanya bergerak maju. Meskipun dia jauh dari ngarai, semangat Feng Tianxing jarang menjadi tegang. Tubuh ini hanyalah kekuatan dari seluruh tubuh iblis. Jika Anda benar-benar menggunakan tangan Anda, kekuatan tempur yang sebenarnya akan berada pada level tubuh yang rusak. Jika Anda ingin melindungi kelengkapan Yaza dan mengusir makhluk-makhluk kosong ini, kesulitannya tidak rendah. Keduanya masuk ke lingkaran penyergapan dari kehampaan sepanjang jalan, dan perhatian Feng Tianxing memperhatikan satu orang lagi, Yaza. Masih ada batu kecubung dalam kehampaan di tubuhnya. Jika meletus di saat kritis dan diam-diam mencakar dirinya sendiri, itu tidak akan menjadi hal yang luar biasa. Yaza, laporkan padaku setiap 3 napas. Yazar segera mulai melaporkan.
Tidak ada kelainan sekarang, dan saya masih merasa tidak terkendali. Berdasarkan dugaanku, entah kita telah disadap pembicaraannya, atau metode Void tidak ada hubungannya dengan jarak. Bagaimana kalau aku menjaga jarak 5 meter darimu? Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum kembali. 3 meter. Jika Void ingin menyerangmu, aku masih punya kesempatan untuk membantu. 3 meter. Jarak ini sangat dekat untuk iblis. Feng Tianxing perlu berkonsentrasi untuk menghindarinya. Tepat ketika Yaza ragu-ragu, Feng Tianxing mengendalikan avatar dan mulai menggunakan metode. Dan tubuhnya tiba-tiba menyusut, seolah ditempa oleh Jasper. Bahkan sayapnya seperti ukiran Jasper, sangat kecil dan indah. Salah satu dari 12 garis keturunan kuno. Ini sangat mirip dengan metode Laksamana Feng. Yaza belum pernah melihat metode garis keturunan kuno. Tetapi dia pernah mendengar metode Feng Tianxing. Dan tahu bahwa itu adalah kekuatan garis keturunan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah iblis di depannya memiliki kekuatan darah yang sama dengan Feng Tianxing. Feng Tianxing mengoceh omong kosong. Apakah menurutmu jika bukan karena kekuatan garis keturunan ini, aku, tubuh kecil yang sempurna, akan dapat menjaga hubungan baik dengan Feng Tianxing? Yaza mengangguk sambil berpikir, meskipun dia masih mengobrol, tetapi laporannya tidak berhenti. Masih belum ada gerakan. Tunggu, aku hanya merasakan dia bergerak di dalam diriku. Feng Tianxing tiba-tiba tegang dan langsung melepaskan racun. Yang berbahaya sekarang bukanlah batu kecubung di tubuh Yaza, tapi pengepungan dari kehampaan. Feng Tianxing dengan sengaja membuat identitas yang berhubungan dengan dewa untuk dirinya sendiri, hanya untuk membiarkan kehampaan memperhatikannya, dan menggunakan cara pada avatar ini. Tidak peduli seberapa buruknya, Feng Tianxing bisa mendapatkan banyak informasi berguna jika avatar ini jatuh. Dan jika saya menggunakan avatar saya untuk mencoba, saya akan bisa mendapatkan beberapa detail dari serangan kehampaan, yang akan memudahkan Feng Tianxing untuk menangani makhluk kehampaan di masa depan. Mengaum. Saat Feng Tianxing melepaskan kabut beracun, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di luar, dan makhluk kosong menutupi langit dan langsung menenggelamkan mereka berdua.